hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam acara Ta'limu Syarhil Quran. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, bahkan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan mensyarah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 8, yang mana akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Yeni dan sari tilawah oleh Ibu Ain, serta pensyarah saya sendiri Ibu Nina. Kepada Ibu Yeni dan Ibu Ain dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wahyu pertama yang diturunkan kepadaku yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Peristiwa ini terjadi ketika aku berkhuluwat menyendiri beribadah kepada Allah di Gua Hira di atas Jabal. Tiba-tiba ada orang datang dan mendekapku dari belakang serta menyuruhku membaca. Iqra, bacalah. Aku menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Namun dia mengulangnya sampai 3 kali dan dia mendekapku lebih kuat hingga aku merasa kelelahan. Kemudian dia melepaskanku dan menuntunku membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal
allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian dia pergi meninggalkanku, tinggallah aku sendiri yang merasa khawatir, ketakutan serta kedinginan. Lalu aku pun keluar dari Gua Hira, menuruni Jabal Nur menuju ke rumahku. Setibanya di rumah, aku meminta tolong istriku Khadijah untuk menyelimutiku karena aku merasa sangat kedinginan. Ia pun menyelimutiku. Setelah merasa agak tenang, aku bercerita kepada istriku Khadijah tentang kejadian yang terjadi di Gua Hira. Ia pun senantiasa menenangkan dan menghiburku. Lalu dia mengajakku berkunjung kepada putra pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang tua lagi buta. Dia adalah seorang Nasrani yang mampu menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Ia pun bertanya kepadaku, apa yang terjadi? Aku menjawab, aku ceritakan semua yang terjadi di Gua Hira. Ia pun berkata, yang datang itu adalah malaikat. Dulu dia pernah datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Andai aku masih muda dan kuat, aku akan senantiasa mendampingi dan membantumu. Karena setelah kejadian ini akan banyak orang yang menghina, menghardik, memfitnah, berniat membunuh dan mengusirmu. Namun bersabarlah, niscaya Allah akan senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah, para ulama sependapat makna dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yaitu perintah kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap umatnya agar senantiasa membaca, mempelajari bukti-bukti dari kebesaran Allah, baik yang tersirat di dalam Al-Quran maupun yang ada di alam semesta raya. Di antaranya, bagaimana manusia diciptakan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bahwa pembentukan manusia dikumpulkan dalam rahim ibunya berupa nutfah atau air kental selama 40 hari. Lalu berubah menjadi alaqah atau segumpal darah selama itu pula. Lalu berubah menjadi mudghah atau segerat daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Serta Allah mengingatkan manusia agar senantiasa bersyukur kepadanya yang telah memberikannya ilmu pengetahuan, sehingga manusia menjadi pandai, Kaya, berkedudukan, lagi berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Janganlah kalian menjadi sombong dengannya, karena Allah memberikannya bagaikan buih di lautan. Dan ketika manusia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada suatu apapun yang dibawa serta. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan dari penjelasan tadi adalah 1. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi perintah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran dan alam semesta raya. Dan Allah mengingatkan manusia agar senantiasa bersyukur kepadanya yang telah menciptakan manusia dan memberikannya ilmu pengetahuan. 2. Allah mengingatkan manusia agar tidak sombong dengan anugerah yang telah diberikan kepadanya, karena ketika manusia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan ditinggalkan di dunia fana. Anak Adam hidup di dunia sementara, suatu saat
memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi